Batu Balah, Batu Betangkup. Di tanah Sambas, Kalimantan Barat, ada sebuah cerita lama yang hingga hari ini masih membuat orang tua menasihati anaknya dengan suara pelan. Bukan karena cerita ini penuh teror, melainkan karena isinya terlalu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah kisah tentang keluarga, tentang kata-kata yang tak bisa ditarik kembali, dan tentang penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat. Cerita ini dikenal dengan nama Batu Balah, Batu Betangkup. Konon, pada masa ketika kampung-kampung masih menyatu erat dengan alam, hiduplah sebuah keluarga kecil di pedalaman Sambas. Mereka hidup sederhana. Sang ibu adalah seorang janda yang menghidupi anak semata wayangnya dengan bertani dan mengumpulkan hasil hutan. Tidak ada harta berlebih. Yang mereka miliki hanyalah rumah kayu sederhana, ladang kecil, dan harapan agar hidup esok tetap bisa berjalan. Anak laki-laki itu tumbuh menjadi pemuda yang kuat, tetapi sayangnya tidak diiringi dengan hati yang lembut. Sejak kecil, ia terbiasa dimanjakan. Semua keinginannya selalu diusahakan oleh sang ibu, meski harus mengorbankan tenaga dan kesehatannya sendiri. Sang ibu percaya, selama anaknya bahagia, semua lelahnya akan terbayar. Namun seiring waktu, sifat anak itu berubah. Ia menjadi pemalas, keras kepala, dan mudah marah. Ia ingin hasil besar tanpa usaha. Ketika ladang tidak memberi hasil seperti yang ia mau, ia menyalahkan ibunya. Ketika makanan tidak sesuai selera, ia menggerutu. Kata-kata kasar mulai keluar dari mulutnya tanpa memikirkan bahwa setiap kata itu perlahan melukai hati orang yang melahirkannya. Suatu hari, sang ibu meminta anaknya membantu di ladang. Matahari belum tinggi, tetapi tenaga sang ibu sudah hampir habis. Tubuhnya renta, napasnya pendek-pendek. Namun, anak itu menolak. Ia memilih berdiam diri, malas bergerak, dan membalas permintaan ibunya dengan nada tinggi. Pertengkaran pun terjadi. Kata demi kata terlontar tanpa kendali. Sang ibu mencoba menahan air mata. Ia tidak membalas dengan kemarahan, tetapi dengan kelelahan yang dalam. Hingga akhirnya, di puncak emosinya, sang ibu mengucapkan kalimat yang seharusnya tidak pernah keluar dari mulut seorang orang tua. Dalam kesedihan dan amarah, ia berkata bahwa lebih baik anaknya lenyap ditelan bumi daripada terus menyakiti hatinya. Kalimat itu diucapkan sekali, tidak panjang, tidak diulang, tetapi alam seakan mendengarnya. Tak lama setelah itu, langit yang semula cerah mendadak berubah gelap. Angin bertiup kencang, tanah bergetar pelan. Di dekat tempat anak itu berdiri, dua batu besar yang sebelumnya terpisah perlahan bergerak mendekat. Suaranya berat, bergemuruh, seperti sesuatu yang hidup. Anak itu terkejut. Ia mencoba lari, tetapi tanah di bawah kakinya terasa berat. Dalam hitungan detik, dua batu raksasa itu menutup dan menjepit tubuhnya. Tangisan dan teriakan minta ampun menggema, bercampur dengan suara batu yang saling bertemu. Sang ibu berlari menghampiri, menjerit memanggil nama anaknya. Ia memukul batu itu dengan tangan kosong, menangis, memohon agar batu itu terbuka kembali. Namun, semua sudah terlambat. Batu itu menutup rapat, seolah tidak pernah ada celah. Ketika semuanya kembali sunyi, hanya dua batu besar yang tersisa. Batu itu kemudian dikenal sebagai Batu Balah, Batu Betangkup, batu yang bisa membuka dan menutup, tetapi tidak untuk mengembalikan yang sudah hilang. Sejak hari itu, sang ibu hidup dalam penyesalan. Ia tinggal di sekitar batu tersebut, menjaga tempat itu, menangis tiap hari, berharap suatu keajaiban terjadi. Namun, yang datang hanyalah kesunyian dan rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang. Masyarakat Sambas percaya batu itu tidak selalu tertutup. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat senja atau menjelang malam, batu tersebut bisa terbuka sedikit. Dari celah itu, konon terdengar suara rintihan pelan, bukan teriakan, melainkan suara penyesalan yang tidak pernah sempat diucapkan. Banyak orang yang mengaku merasakan hawa dingin
saat mendekati batu itu. Bukan dingin yang menusuk, melainkan dingin yang membuat dada terasa berat. Seolah tempat itu menyimpan emosi yang terlalu dalam untuk dilupakan. Cerita batu balah, batu betangkup, tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti. Tidak ada sosok hantu yang mengejar, tidak ada darah, tidak ada teror mendadak. Namun, justru disitulah letak kengerian ceritanya. Karena horor terbesar bukan datang dari makhluk gaib, melainkan dari kata-kata manusia sendiri. Dalam versi lain yang beredar di masyarakat, batu itu menjadi pengingat bahwa alam selalu hadir sebagai saksi. Ketika hubungan manusia rusak, alam mencatatnya. Ketika keserakahan, kemarahan, dan ego dibiarkan tumbuh, alam akan memberi tanda. Tidak selalu dalam bentuk bencana besar, tetapi melalui cerita yang diwariskan turun-temurun. Hingga hari ini, batu balah batu betangkup masih dikenal sebagai tempat yang sakral. Orang-orang yang melewatinya dianjurkan untuk menjaga ucapan, menahan emosi, dan menghormati orang tua. Bukan karena takut dikutuk, tetapi karena sadar bahwa luka batin seringkali tidak terlihat, namun dampaknya bisa abadi. Di zaman sekarang, cerita ini terasa semakin relevan. Banyak hubungan rusak bukan karena kejahatan besar, melainkan karena kata-kata kecil yang diucapkan tanpa pikir panjang. Banyak penyesalan datang bukan karena perbuatan besar, tetapi karena kita merasa masih punya waktu, padahal waktu tidak pernah menunggu. Batu balah, batu betangkup bukan hanya tentang seorang anak dan ibunya. Ia adalah cermin bagi siapapun yang lupa bahwa lisan bisa menjadi doa, tetapi juga bisa menjadi petaka. Bahwa menghormati orang tua bukan sekadar adat, melainkan fondasi kemanusiaan. Pada akhirnya, kisah batu balah batu betangkup bukan sekadar cerita tentang batu yang menelan manusia. Ia adalah peringatan sunyi tentang luka yang lahir dari kata-kata, tentang emosi yang dibiarkan lepas tanpa kendali, dan tentang penyesalan yang selalu datang setelah segalanya terlambat. Dalam hidup, tidak semua kesalahan bisa diperbaiki, tidak semua permintaan maaf sempat disampaikan, dan tidak semua air mata mampu mengembalikan waktu. Seperti batu itu, ada hal-hal yang sekali tertutup, tak pernah benar-benar terbuka lagi. Masyarakat Sambas mewariskan cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa menghormati orang tua bukan hanya soal adat, tetapi soal kemanusiaan, bahwa lisan bisa menjadi doa, namun juga bisa berubah menjadi kutukan bagi diri sendiri. Maka jika hari ini orang tua kita masih ada, dengarkanlah mereka. Jika masih ada waktu untuk bersabar, tahanlah amarah itu. Karena alam mungkin memaafkan, tetapi penyesalan seringkali tidak memberi kesempatan kedua. Dan di tanah Sambas, batu balah batu betangkup akan tetap diam di tempatnya menjadi saksi bahwa satu kalimat, satu emosi bisa mengubah segalanya selamanya. Pesan penutup, jangan remehkan kata-kata. Karena sekali terucap, ia tidak bisa kembali. Hormatilah orang tua selagi mereka masih ada. Karena penyesalan selalu datang setelah kesempatan itu hilang. Batu boleh membelah dan menutup kembali. Tetapi hati manusia tidak selalu bisa diperbaiki setelah hancur. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya.